Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya, Sa'ban Rusdi, dalam forum Interdisciplinary Seminar on the Logic of Research and Development. Seminar ini bagian dari pertemuan terakhir kelas mata kuliah penelitian terapan pendidikan yang diselenggarakan di Pasca Sarjana Ibu Budi Utomo Malang. Bersama kita hari ini telah hadir 4 narasumber termasuk saya. Yang pertama adalah Bapak Dr. Bagus Setia Rintiarna, dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Beliau seorang ahli elektro dan komputer. Juga ada Ibu Dr. Evi Umayyah Ulfa, sarjana sains, apoteker, magister sains, seorang farmakolog, ahli farmasi, dosen Fakultas Farmasi Universitas Negeri Jember. Juga ada Dr. Rafiqoh, magister pendidikan CHT, dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Selamat pagi, Bu Rofi. Kita akan bagi sesi pertama ini dalam 3 sesi presentasi. Nanti dimulai dengan Pak Dr. Bagus, kemudian Ibu Dr. Evi, dan setelah itu baru Ibu Dr. Rafiqoh. Saya tidak menyajikan makalah tersendiri, tetapi saya akan nge-host, akan mengintegrasikan metodologi penelitian pengembangan yang ada pada ilmu teknik, kemudian farmasi, juga konseling dalam kaitannya dengan penelitian pengembangan, termasuk di dalamnya adalah untuk bidang pendidikan, olahraga, dan jasmani. Baik, kita berikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Dr. Bagus Setia Rintiarna, Magister Ilmu Komputer. Dipersilakan. Ya, silakan. Sa'ban untuk nimbrung dalam diskusi yang cukup menarik. Topiknya yaitu berkaitan dengan research and development, dan berkaitan pula dengan barangkali mungkin ada kaitannya dengan yang selama ini kami kerjakan dalam penelitian kami, termasuk salah satunya adalah penelitian disertasi. Yang penelitian disertasi kami itu mengambil judul analisis consumer preference berdasarkan sentiment analysis teknik sentiment analysis pada aspek dari produknya. Jadi mungkin itu barang-barang yang istilahnya mungkin tidak terlalu familiar. Jadi ya semoga nanti bisa kita diskusikan bersama-sama, ada membawa manfaat untuk kita bersama. Nah, jadi saya ingin mulai dari yang seperti disampaikan oleh Pak Sa'ban tadi, bahwa saya memulainya dari consumer preference atau preferensi konsumen. Kenapa preferensi konsumen itu penting untuk diekstraksi? Bagaimana mengekstraksinya? Teknik apa yang digunakan? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan saat ini, terutama di era di mana produk berkembang begitu luar biasa, utamanya perkembangan marketing produk melalui online shopping. Ya. Jadi yang dimaksud dengan consumer preference atau preferensi konsumen itu adalah penilaian subjektif konsumen terhadap fitur suatu jenis produk berdasarkan pengalamannya menggunakan produk tersebut. Jadi penilaian subjektif oleh konsumen terhadap fitur suatu produk. Contohnya begini, misalkan
kita membeli produk smartphone dari Xiaomi. Maka yang dimaksud dengan preferensi konsumen itu adalah diturunkan terlebih dahulu fitur produk Xiaomi itu, smartphone Xiaomi itu. Misalkan di sana ada screen, ada layar, ada ada kameranya di sana, kemudian ada prosesornya, yang gemar main game mungkin perlu dengan fitur memorinya dan lain sebagainya. Jadi itu adalah fitur suatu produk. Atau dalam disiplin kami, fitur suatu produk itu dikenal dengan istilah aspek dalam disiplin kami yang sedang kami kerjakan. Preferensi konsumen itu adalah bagaimana seseorang memberikan penilaian terhadap fitur-fitur tersebut setelah menggunakan produk tersebut. Jadi ketika dia menggunakan produk Xiaomi, mana yang paling disukai? Apakah layarnya, atau memorinya, atau prosesornya? Mengapa informasi ini penting untuk diketahui? Yang pertama, untuk konsumen sendiri maupun untuk produsen. Ini penting diketahui, baik untuk konsumen maupun untuk produsen. Produsen perlu mengetahui respon konsumen terhadap produk yang dia keluarkan dalam rangka untuk product improvement. Jadi product evaluation. Jadi dia tahu, produsen menjadi tahu sesungguhnya apa yang diinginkan oleh konsumen dari produk yang dijual, sehingga dia bisa melakukan product improvement. Kemudian yang kedua, informasi ini juga penting diketahui oleh produsen untuk melakukan market segmentation, untuk melakukan segmentasi pasar. Jadi ternyata untuk negara-negara tertentu, jenis-jenis produk dengan fitur tertentu itu akan berbeda nilai jualnya. Di Indonesia barangkali mungkin orang lebih memilih produk smartphone dengan harga yang murah. Mungkin bisa jadi seperti itu. Di luar negeri bisa jadi berbeda. Di Indonesia sendiri pun mungkin untuk kalangan yang berbeda-beda, segmen pasar itu akan menjadi berbeda. Oleh karena itu penting bagi produsen untuk mengetahui informasi. Lalu konsumen sendiri juga penting untuk mengetahui informasi ini, terutama potensial konsumer. Artinya potensial konsumer itu adalah konsumen yang belum membeli produk, yang akan membeli produk. Dia perlu tahu pengalaman yang sudah dilakukan oleh konsumen lain di dalam menggunakan suatu jenis produk. Dalam rangka apa? Dalam rangka shaping product decision. Dalam membentuk dalam memberikan informasi kepadanya untuk memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Ada orang yang membeli produk dengan kameranya, ada orang yang membeli produk itu dengan prosesornya, ada orang yang membeli produk itu dengan performance-nya. Sehingga informasi itu penting untuk diketahui. Oleh karena itu saya mengambil topik analisis consumer preference. Nah, masalah yang dihadapi di lapangan adalah selama ini analisis preferensi konsumen itu dilakukan dengan pendekatan basis pencil survei namanya. Jadi berbasis survei. Orang yang sudah diberikan kuesioner, kemudian ditanya, fitur mana yang paling Anda sukai? Setiap orang ditanya dengan kuesioner seperti ini. Pendekatan ini tentu sangat tidak efektif. Ya, pendekatan ini sangat tidak efektif. Pendekatan ini menjadi time consuming, membutuhkan waktu yang lama. Padahal sekarang waktu bergerak sangat cepat. Persaingan produk juga sangat tinggi. Dan costly juga mahal. Selain juga hasilnya bias, karena orang tidak bisa mengekspresikan dengan bebas pendapatnya terhadap produk yang dia gunakan. Oleh karena itu, kemudian kami mencoba untuk mengusulkan sebuah pendekatan bagaimana mengekstraksi consumer preference ini dari apa yang disebut sebagai product review. Mungkin Ibu di sini yang mengambil mata kuliah ini
saya yakin mengenal apa yang disebut sebagai product review. Yang kami lakukan sementara ini adalah product review yang berbahasa Inggris. Jadi selama ini studi yang kami lakukan menggunakan data dari Amazon, kemudian kami grab, kami crawling data dari product review dari Amazon itu, kemudian menjadi dataset dalam penelitian yang kami lakukan. Nah, kalau kita lihat ternyata data product review ini luar biasa, jumlahnya sangat luar biasa, dan ini berkaitan juga dengan jumlah online shopping yang angka statistiknya sangat luar biasa. Kalau kita lihat penduduk dunia saat ini kurang lebih antara 7 sampai 8 miliar, itu ternyata hampir 2 miliar orang itu menggunakan online shopping, melakukan praktek online shopping. Dari pengguna internet yang kurang lebih sekitar 4 miliar. Jadi separuh pengguna internet itu menggunakan online shopping. Sehingga di dunia maya itu, informasi yang bernama product review itu sangat kaya. Informasi yang bernama product review itu sangat kaya sekali. Dan kita sekarang mengenal jargon yang dikatakan saat ini orang yang menguasai informasi maka dia menguasai dunia. Oleh karena itu saya melihat ini sebuah potensi tersendiri, dan kemudian mencoba untuk mengusulkan sebuah pendekatan bagaimana bergeser dari pencil survei tadi untuk mengekstraksi referensi konsumen menuju melihat informasi dari produk itu. Latar belakangnya kurang lebih seperti itu penelitian yang kami lakukan. Kemudian teknik apa yang diusulkan, yaitu teknik yang disebut sebagai sentiment analysis. Ini butuh banyak ilustrasi sebenarnya, tapi barangkali mungkin tidak apa-apa kita sedikit ceritakan juga. Analysis itu apa yang dimaksud dengan sentiment analysis. Jadi yang dimaksud dengan sentiment analysis itu adalah sebuah teknik untuk mengekstraksi pendapat suatu konsumen berbasis teknik komputasi. Teknik komputasi itu artinya menggunakan pendekatan komputer, menggunakan algoritma. Secara otomatis opini itu dikelompokkan atau dikategorikan menjadi 3, yaitu positif, negatif, atau netral. Sehingga informasi yang kita grade dari produk review itu kemudian kita klasifikasi menjadi positif, negatif, atau netral dengan teknik berbasis komputasi. Tidak mungkin pendekatan ini dilakukan secara manual. Tidak mungkin produk review itu dibaca satu persatu, baik oleh konsumen maupun oleh produsen, kemudian dibuat rekapitulasinya tidak mungkin. Karena itu kemudian kita mengusulkan pendekatan berbasis komputasional untuk ekstraksi bagaimana pendapat seseorang itu suatu jenis produk. Kurang lebih seperti itu yang sedang kami lakukan, Pak Saban. Dan akhirnya dari cerita panjang ini butuh sedikit gambar-gambar sebenarnya, ya. Akhirnya kemudian dari situ kami bisa mengekstraksi referensi konsumen. Singkat ceritanya seperti itu mungkin. Tapi menunggu mungkin bisa menampilkan. Kira-kira seperti itu mungkin sebagai pengantar dari saya. Bisa kembalikan pada Oke, baik. Terima kasih Pak Bagus. Karena mungkin masih ada kesulitan untuk menjadikan Pak Bagus sebagai host di sini gitu ya, sehingga nggak bisa nge-share gambar-gambarnya. Boleh saya nanti minta dikirim saja via email atau via apa gitu ya, dari teman-teman siap. Oke, baik teman-teman, saya akan membacakan ini dalam bahasa kita ya, Jadi selama ini kita untuk mengetahui practicality dari produk. Jadi practicality, gitu, seberapa praktis suatu produk itu biasanya kita juga menggunakan survei kepada user, ya, Nah, itulah yang sedang dikritik oleh Pak Bagus, sedang mau direvisi oleh Pak Bagus. Pendekatan yang digunakan itu adalah dengan menggunakan tadi ekstraksi dari product review, ya, product review yang
datanya gitu ya, entry-nya sekian banyak dari online shop, apa namanya? Ya online shop ya. Dari toko-toko ini. Tapi kata kuncinya sebetulnya, itu dalam semua entrepreneurship approach itu kata kuncinya ya. Itu namanya customer driven goods and services. Jadi yang dilakukan oleh produsen itu adalah didorong, pada kehendak konsumen. Tadi disebutkan bahwa informasi yang dihasilkan, yang diteliti oleh Pak Bagus ini jadi sangat penting gitu. Tidak hanya bagi customer yang ingin memilih barang sesuai dengan kebutuhan, tetapi juga bagi produsen dalam rangka melakukan product improvement, memperbaiki produk sesuai dengan preferensi. Preferensi itu apa? Preferensi itu preferensinya lebih suka. Jadi Pak Bagus ini meneliti apa fitur-fitur yang disukai, yang lebih disukai gitu ya, oleh konsumen. Sehingga barang yang diproduksi, barang yang itu adalah yang sesuai dengan preferensi, sesuai dengan kehendak, sesuai dengan keinginan dari konsumen. Nah, di dalam industri yang disebut mutu yang bagus. Yang disebut bermutu itu bukan yang bagus, tetapi yang sesuai dengan preferensi konsumen. Tidak percaya? Lihat saja. Siapa bilang mobil Mercedes-Benz itu tidak bermutu? Siapa bilang BMW itu tidak bermutu? Semuanya pasti setuju bahwa kedua mobil itu bermutu. Kenapa orang Jepang tidak memproduksi mobil seperti Mercy, mobil seperti BMW? Itu yang rame ya. Jadi definisi mutu, kriteria mutu itu bukan ditentukan oleh bagus tidaknya suatu barang, tetapi berdasarkan tingkat preferensi. Jadi perhatikan, karena kita memang menghendaki mobil sekualitas Daihatsu, dan kita bisa belinya yang seperti itu, maka bagi produsen Jepang itu, the meaning of quality itu adalah berdasarkan preferensi konsumen. Nah, itulah pentingnya apa yang diteliti oleh Pak Bagus tadi itu. Nah, sumber informasinya, gitu kata Pak Bagus, gitu ya, gitu. Wah, ini kecapean ini kalau survei setiap orang sudah dilihat semuanya, itu sudah nggak mungkin lagi di zaman seperti sekarang ini, sudah nggak mungkin lagi dilakukan. Itu bukan hanya time consuming, bukan hanya menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan biaya. Hasilnya nggak begitu bagus juga. Oleh karena itu, beliau mengusulkan sebuah metode baru berdasarkan product review, ya, yang kemudian diekstraksi, ya, itu dengan dikategorikan hanya menjadi 3 kategori: positif, negatif, tengahnya tidak jelas, ya, tengahnya tidak jelas, artinya netral lah. Gitu. Nah, sehingga dengan demikian bisa diketahui, oh, yang begini itu dinilai positif. Mungkin pasar Indonesia menganggap sangat penting fitur kamera, sementara yang lainnya tidak, mungkin lebih kepada data processing misalnya seperti itu. Nah, jadi dengan demikian intinya bahwa konsumen bisa mencari barang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan preferensinya. Mungkin kita perlu agak teori sedikit gitu ya. Jadi preferensi itu adalah felt needs, kebutuhan yang dirasakan. Dalam bahasa Pak Bagus tadi adalah subjective evaluation, ya, penilaian subjektif
oleh konsumen. Nah, sehingga karena preferensi itu adalah kebutuhan yang dirasakan, itu menjadi keinginan. Apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, itulah yang mungkin nanti penting untuk product improvement, perbaikan produk. Nah, demikian juga kalau saudara-saudara ini adalah calon pengembang produk di bidang pendidikan gitu. Tentu Anda juga harus memperhatikan siapa penggunanya. Nah, baik. Kalau dalam ilmu komunikasi Pak Bagus itu namanya content analysis. Ya, itu ada analisis konten ya, itu. Dikategorikan seperti itu. Disederhanakan kuantitatif ya. Nah, kalau kualitatifnya namanya discourse analysis ya. Namanya discourse analysis atau analisis wacana. Analisis wacana itu lebih kepada isinya gitu ya. Gitu. Sedangkan content analysis itu lebih kepada kategori-kategori tadi itu. Jadi itu dalam ilmu komunikasi.